Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, siogianya moderator pada malam hari ini adalah Bapak Muas Bulai. Namun berhubung beliau ada kendala teknis, Assalamualaikum Pak, yang terpilih. maka kami langsung saja ambil dan memulai kegiatan pada malam hari ini. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, kami mohon pada Bapak Ibu untuk mematikan memute-kan mikrofonnya agar kita dapat dengan lancar menyampaikan beberapa poin materi yang akan kami sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan latar belakang mengapa DPW Akpai Sumatera Utara mengadakan rencananya yaitu BIMTEK Kepala Laboratorium Pendidikan Agama Islam pada sekolah, baik itu TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Bapak dan Ibu, tentu kami memulai dari data dulu ya, bahwa kemarin seminggu yang lalu Kabid Pakis Kanwil Kementerian Agama dalam satu acara menyampaikan bahwa ada 2.000 guru PAI yang telah lulus pretest, Bapak dan Ibu. Jadi ada 2.000 yang harus dipikirkan untuk mengikuti pendidikan PPG di LPTK UIN. Nah, Bapak dan Ibu, terkait potensi yang 2.000 ini ikut PPG nanti, maka kami dari tim menganalisis akan terjadi kesulitan bagi guru-guru yang lulus sertifikasi untuk mendapatkan jam 24 JP sebagai persyaratan pencairan sertifikasi. Memang kalau kita melihat kondisi pada hari ini, rata-rata guru itu tidak kesulitan untuk mendapat jam sertifikasi. Tetapi dengan adanya penambahan guru yang potensinya sebanyak 2.000 Bapak dan Ibu, maka kami berasumsi pada beberapa tahun ke depan mungkin baru terasa. Mungkin tahun 2024, 2025 itu akan sangat kesulitan untuk mendapatkan jam sertifikasi. Mengapa? Karena jumlah guru yang lulus pretest itu dan diprediksi akan menjadi guru sertifikasi, mereka ada sebanyak 2.000 dan itu tentu akan terjadi rebutan jam dan ini tuh sudah terjadi di Aceh, Bapak dan Ibu. Kenapa di Aceh sudah terjadi? Karena semua guru yang lulus pretest di Aceh itu dibiayai oleh Pemda untuk ikut PPG. Sehingga 2 tahun yang lalu, ya Bapak dan Ibu, itu guru-guru di Aceh itu kesulitan untuk mendapatkan jam sertifikasi. Maka sekarang itu di Aceh itu telah dilaksanakan BIMTEK beberapa angkatan dan selalu pesertanya itu Bapak dan Ibu banyak. Dan bahkan sekarang mereka Bapak dan Ibu beralih ke kepala perpustakaan PAI Bapak Ibu karena JP 12 JP itu hanya bisa dipakai oleh kepala laboratorium. Jadi dalam satu sekolah
itu hanya satu orang yang bisa menjadi kepala laboratorium PAI. Sehingga mereka sekarang ini eh, apa namanya mencari sertifikat kepala laboratorium perpustakaan PAI. Ya, saya sudah dikirimkan bagaimana bentuk sertifikatnya dan memang eh, apa namanya sudah dilaksanakan di sana. Jadi itu Bapak dan Ibu yang menjadi apa kami menjadi latar belakang mengapa kami melaksanakan eh, BIMTEK ini. Terkait dengan regulasi, tentu Bapak dan Ibu, mungkin kami sudah share melalui flyer di beberapa grup mengenai regulasi itu di dalam juknis pencairan sertifikasi Bapak Ibu, ya itu di halaman 18 itu tercantum bahwa pemenuhan jam PA itu kekurangannya dapat eh, ditutupi dengan kepala laboratorium. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya terkait dengan regulasi Bapak dan Ibu sudah clear ya. Jadi memang ada di dalam eh, Juknis sertifikasi tahun 2023 halaman 18. Kemudian Bapak dan Ibu banyak yang bertanya ya bagaimana di siaga. Di siaga juga sudah ada Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal klik saja fitur jam tambahan. Nah, di jam tambahan itu akan ada beberapa keterangan yaitu wakil kepala sekolah, kemudian kepala laboratorium PAI, ya dan seterusnya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu agar 12 JP itu bisa diakui di siaga? Yang pertama, tentunya Bapak dan Ibu harus mempunyai sertifikat, ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh LPTK WIN, ya. Jadi lembaga pemerintah itu eh, apa mengeluarkan sertifikat yang bisa legal standingnya diakui di siaga. Lalu yang kedua tentunya Bapak dan Ibu harus mempunyai ruangan laboratorium PAI. Memang di lapangan persoalan ruang laboratorium ini memang merupakan persoalan yang apa namanya agak cukup berat Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kami memberikan saran kepada Bapak dan Ibu agar melakukan pendekatan kepada kepala sekolah. Eh, Artinya Bapak Ibu meyakinkan bahwa dengan adanya laboratorium PAI itu maka akan bisa menambah apa kredit poin daripada akreditasi sekolah nanti kalau ada penilaian akreditasi sekolah. Jadi Bapak dan Ibu meyakinkan kepada kepala sekolah seperti itu. Kemudian tentu harus ada ruangan Bapak Ibu. Ya, ruangan standarnya itu yang kemarin saya lihat di direktorat itu sekitar 12 meter. Nah, eh, kita berharap kepala sekolah itu bisa menyediakan ruangan. Lalu Bapak Ibu mungkin meyakinkan untuk mengisinya nggak apa-apa Bapak Ibu berkorban dulu. Biayanya mungkin ya tidak terlalu besar kan, mungkin ya seperti kain apa namanya katakanlah untuk seperti boneka mayat dan lain sebagainya. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu diisi. Yang penting ada ruangannya Bapak Ibu ya dan ada pelang tertulis di situ sebagai laboratorium PAI. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Ya, pertama adalah sertifikat dari LPTK dan yang kedua memang ada ruangan laboratorium PAI. Dan Direktorat PAI biasanya Bapak Ibu ya sebelum COVID itu selalu memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang punya laboratorium Bapak Ibu. Ya, jadi nanti eh, manfaatnya ke depan juga ya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bantuan dari Direktorat PAI. Ya, eh, jadi dari sekarang Bapak Ibu mungkin walaupun jamnya masih cukup ya tetapi sudah bisa dipersiapkan. Di samping itu tentunya Bapak Ibu kita ingin mengembangkan religious culture di sekolah yang secara normatif memang harus menjadi ranah kita ya. Kita bisa yakinkan kepada kepala sekolah bahwa sekarang ini
anak-anak kita itu perlu ya mereka untuk pengembangan religious culture melalui laboratorium PAI. Jadi saya kira ada dua buah poin. Yang pertama adalah pentingnya peningkatan religious culture di sekolah, dan yang kedua adalah ya untuk menambah kredit akreditasi sekolah nantinya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah beberapa poin yang sebagai pengantar kami sampaikan. Lalu, Alhamdulillah Bapak Ibu, kami sudah ketemu dengan eh, eh, penasehat dari AKPAI, Bapak dan Ibu. Kebetulan penasihat DPW AKPAI Sumatera Utara itu adalah Bapak Profesor Mesiono, yang beliau dulu adalah merupakan narasumber di dalam memberikan materi-materi di Aceh, Bapak dan Ibu. Jadi beliau adalah penasihat AKPAI dan kita sudah bertemu dengan beliau, dan beliau merespon dan beliau sepenuhnya membantu kita, Bapak dan Ibu. Jadi secara teknis terkait kesiapan LPTK itu kita sudah serahkan ke Pak Misiono dan beliau sudah welcome. Ya, kemarin saya didampingi oleh Pak Muas Daulay. Kami bersilaturahim ke ruangan beliau karena beliau sekarang menjabat dekan di Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN. Jadi beliau siap mendukung kita, Bapak dan Ibu, dan akan membantu. Lalu Bapak dan Ibu, kami sedikit akan open manajemen ya terkait pembiayaan. Memang pembiayaannya bisa dikatakan kami harus menyiapkan ke lembaga itu sekitar 1 juta, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti bahwa pembiayaan 1 juta ke lembaga itu artinya ke lembaga yang kami sebutkan tadi. Jadi di sana sudah biaya sertifikatnya, biaya narasumber, kemudian transportasi mereka ya dari LPTK, Bapak dan Ibu. Dan insya Allah nanti untuk kita nanti yang menandatangani sertifikat kita kalau berdasarkan audiensi dengan Pak Misiono, itu nanti sertifikat kita ditandatangani katanya kalau menurut pandangan beliau adalah lebih pas adalah kepala laboratorium PAI, ya kepala laboratorium PAI di LPTK UIN, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita harus menyiapkan biaya sekitar 1 juta. Itu artinya 1 juta itu Bapak Ibu itu kita serahkan ke mereka. Nah, tentu biaya-biaya lain yang harus kami siapkan adalah penginapan kepada Bapak dan Ibu. Ya, penginapan yang tentunya bisa Bapak Ibu nyaman beristirahat, kemudian biaya makan, ya, biaya minum, biaya sertifik, biaya ATK, kemudian biaya transportasi tim, kemudian biaya transportasi dari mereka juga, tentu penginapan dari mereka juga kita nanti akan siapkan juga karena kita khawatir yang 1 juta itu belum termasuk kepada penginapan. Jadi Bapak dan Ibu, kami mengasumsikan biaya itu tatap muka sebesar 2.330.000. Itulah biaya yang harus kami siapkan, dan kami berharap Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan memberikan DP 250.000. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memastikan jadwalnya Bapak Ibu. Jadi memastikan jadwal itu kami harus menyediakan minimal 20 orang Bapak Ibu. Jadi harus ada 20 orang yang bisa hadir tatap muka sehingga pihak lembaga bisa memfasilitasi kita Bapak Ibu. Jadi ini yang harus menjadi kerja keras kami ya. Nah, apabila sudah dapat 20 orang atau katakanlah 15 orang Bapak dan Ibu dulu, maka kami langsung akan melakukan negosiasi mengenai jadwal. Ya, kenapa? Karena narasumber utamanya memang nanti adalah Profesor Misiono dan tim. Jadi tanggal itu Bapak Ibu tergantung kepada peserta yang harus kami dapat. Jadi kalau pesertanya kami dapat katakanlah masih 5, maka kami belum berani Bapak dan Ibu untuk mengajukan permohonan penetapan tanggal. Karena kami juga harus menyiapkan tempat, ya, penginapan, ya, kemudian konsumsi dan lain sebagainya. Tentu itu membutuhkan waktu yang cukup Bapak Ibu serius. Oleh karena itu kami sangat berharap Bapak Ibu, dan potensi pada malam hari ini yang sudah menyatakan kesediaan ikut itu ada 6-7 orang Bapak Ibu.
ada dari Bengkulu ada 3 orang insya Allah hadir tatap muka dari Bengkulu. Jadi kami potensi kami ada 6-7 orang. Dan kemarin kami ada yang bersedia dari Kepulauan Riau sebanyak 6 orang, tetapi tiba-tiba dibatalkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata rupanya kepala sekolah itu udah punya hubungan dan relasi dengan pihak pelatih terkait dengan kepala perpustakaan Bapak Ibu. Jadi ternyata kepala sekolahnya nggak mendukung. Kepala sekolahnya mendukung kalau mengikuti BIMTEK kepala perpustakaan. Tapi dalam pandangan kami, kalau kepala perpustakaan itu sebenarnya bisa saja memang menutupi jam, tapi kurang relevan. Ya, kenapa? Karena kan kita kompetensi kita di PAI, jadi lebih pas kalau kita punya laboratorium PAI. Dan itu mendukung religious culture, Bapak Ibu. Profesi kita sebagai guru PAI. Tapi kalau kepala perpustakaan itu Bapak Ibu terlalu umum, ya. Tapi tetap bisa menutupi jam. Nah, kemudian kalau di Aceh itu ada kepala perpustakaan PAI, tapi kalau ini kita buat bisa Bapak Ibu, ya bisa kita buat kepala perpustakaan PAI. Tetapi saya berpendapat kesannya sangat eksklusif kan. Kalau di sekolah kita ada perpustakaan PAI, sementara perpustakaan umum aja kita belum begitu memadai, sehingga nanti kesannya eksklusif. Tapi kalau untuk menutupi jam pelajaran bisa Bapak Ibu, ya kepala perpustakaan PAI, ya bisa saja memang dibangun di masjid ya. Nah, tapi saya kira kita fokus dulu kepala laboratorium PAI. Mungkin nanti kalau misalnya pada sekolah itu ada 2 orang, tentu yang satu kepala laboratorium PAI, mungkin yang satunya lagi nanti ke depan bisa kita untuk menjejaki untuk kepala perpustakaan PAI. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami akan berusaha bisa daring untuk teman-teman yang jauh gitu. Nah, tetapi kami tentu harus mencari yang 20 orang dulu Bapak dan Ibu. Jadi kalau dapat 20 orang, baru yang daring nanti akan kita tampung dan kita catat. Nah, kami sengaja membuat daring itu biayanya lebih besar karena memang kami harus menyiapkan SDM. Jadi kami harus minimal menyiapkan 3 orang Bapak dan Ibu ya, yang mengelola hostnya, yang mengelola Zoom-nya, kemudian kameramen untuk media sosial dan lain sebagainya. Jadi kami harus menambah 3 orang, dan 3 orang itu harus kami benar-benar betul-betul ya harus kita tanggung Bapak Ibu penginapannya, makannya, dan juga kita tentu harus memberikan uang lelah karena selama 3 hari dia harus membantu kita untuk pelaksanaan BIMTEK ini. Jadi Bapak dan Ibu, itu saya kira pengantar dari saya. Selanjutnya apa kita tanya jawab, dan saya sangat senang akan membantu Bapak dan Ibu ya untuk bisa memberikan jawaban. Kemudian terkait dengan bahan-bahan ya saya sudah berulang-ulang ya kirim di grup. Nanti bagi Bapak Ibu memang yang belum masuk di grup nanti akan masuk supaya nanti saya kirim ulang kembali. Jadi clear ya Bapak Ibu ya di eh, terkait dengan legal standing clear, regulasinya clear, kemudian eh, sudah dilaksanakan di Aceh, dan juga sebenarnya eh, pelatihan laboratorium PU sudah dilaksanakan di beberapa provinsi oleh Kanwil Bapak Ibu. Jadi selama ini memang yang melaksanakan adalah kalau di daerah luar Pulau Sumatera itu yang melaksanakan itu memang rata-rata Kanwil Bapak Ibu. Saya kemarin mengirim beberapa video dan link-link berita itu memang sudah dilaksanakan oleh Kanwil. Tapi khusus di Aceh itu memang dilaksanakan oleh Akpai. Jadi Pak Fikri, Pak Yani di sana, mereka ada juga Pak Ali, itu mereka sudah melaksanakan beberapa angkatan. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu, itu guru-guru yang dari Aceh itu datang ke Medan Bapak Ibu. Ya, jadi mereka datang ke Medan, ikut pelatihan di LPTK UIN Medan, lalu mereka kos di Medan. Ya, jadi biayanya cukup besar jadinya kan Bapak Ibu. Biaya kos mereka, biaya makan, biaya transportasi. Ya, ya. Jadi itu Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin membangun kerjasama, menyiapkan peserta, ya kami nanti akan bantu. Misalnya Bapak Ibu bisa mengumpulkan di daerah, misalnya di Nias, di Pakpak, atau di kabupaten mana, ada 10 orang. Dan mengenai biaya, ya kami akan coba nanti masih bisa kita negosiasi Bapak Ibu biaya. Kami sengaja membuat biaya sebesar yang kami sebutkan tadi karena kami ingin menjamin bahwa makannya
standar, penginapannya standar, sarana fasilitasnya standar, sehingga kami memang harus melayani Bapak dan Ibu dengan kegiatan-kegiatan yang ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada yang mau menawarkan tempat, sarana prasarana, itu kami siap Bapak Ibu, ya. Biayanya nanti akan bisa kita efektifkan karena selama ini kesulitan kami adalah Bapak Ibu adalah di sarana prasarana. Ya, jadi kalau ada Bapak dan Ibu punya tempat yang representatif, kemudian peralatan, kami akan bisa memberikan biaya yang lebih efektif dari biaya yang kami tawarkan tadi. Saya kira itu sebagai pengantar. Ya, selanjutnya Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya nanti saya dibantu. Mungkin kalau Pak Muas masih ada, kelihatannya beliau ada masalah di jaringan. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini ada yang bertanya, Pak, total biayanya berapa, Pak? Ya, total biayanya itu Bapak Ibu kami sampaikan kami harus menyiapkan 1 juta ke lembaga dan kemudian kami selama 3 hari di asrama haji jadi totalnya 2.330.000. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Usnawati. Nah, untuk daring Bapak dan Ibu kami harus menyiapkan SDM, juga kami apa biayanya sebanyak 2.930.000. Memang beberapa teman mengatakan biayanya cukup besar. Ya, yang buat mahal itu memang di kelembaganya Bapak dan Ibu. Tetapi kalau dari sisi manfaatnya, saya kira nanti Bapak Ibu 12 JP itu mungkin separuh gaji pencarian sertifikasi kita kan. Sementara sertifikat itu bisa kita gunakan sampai kita tamat. Maaf, sampai kita sampai kita mungkin pensiun Bapak dan Ibu, ya. Ya, maaf Bapak Ibu ada kesalahan teknis. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, kalau tidak mungkin Assalamualaikum Pak. ya. Salam Bu Sumiatun. Wah, ini Bu Darlina Pak. Oh iya Bu, silakan. Maaf Pak, tadi memang saya terlambat mas apanya karena digangguan jaringan. Saya tangkap terakhir ini Bapak mau membicarakan mengenai istilahnya orang Bapak atau tim Bapak bisa hadir ke wilayah kami atau mungkin ke Tapsel untuk mengadakan bibliotek seperti ini ya Pak ya. Ya, insya Allah Bu. Allah. Jadi tadi saya ini ingat masih sarananya atau peralatannya seperti apa yang harus disediakan. Ya Bu. Kalau tempat iya. Ya, kalau untuk tempat biasa Bu, ya tentu harus ada Hotel. Tidak, Kayak tidak hotel harus gitu. hotel. Oh Tidak, tidak, enggak mesti tidak hotel harus Pak. hotel, tidak. Jadi yang penting di sana kita bisa untuk timnya tentu bisa ya nggak ada masalah. Kalau kami begini Bu, kami sebenarnya senang sekali kalau ke daerah-daerah itu tidak membebani panitia. Misalnya kami timnya itu misalnya kalau dari tim kami biasa Bu tidur di rumah guru aja, ya tidur di rumah guru. Oh Tapi untuk dari pihak LPTK ya pihak sana mungkin disiapilah tempat-tempat iya Pak. yang terjangkau saja Bu. Jadi nggak usah di Layak lagi ya Pak ya. iya Iya. gitu. Nah, nanti kami bisa 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 Kondisikan gitu ya ya Pak. yang paling penting sebenarnya Bu kami minta kepastian peserta itu mengenai Beserta mengenai biaya itu nanti kita akan bisa Bu saling membantu. Kami juga tahu bagaimana terutama guru-guru ya honor itu kondisinya iya juga Pak ya. sehingga tapi kami mohon dimaklumi juga Bapak dan Ibu karena memang untuk ke lembaganya karena Bapak Ibu paham ya dan biaya ke lembaga ini kan pengertiannya luas ya. Tentu ada Iya. biaya karena di sana banyak yang terlibat mulai dari Iya. administrasinya, TU-nya, pimpinannya, Iya. narasumbernya dan lain sebagainya. Itu
kenapa biaya itu. Tetapi kami nanti juga akan nego apabila pesertanya sudah ada 20, itu kami juga nanti akan 20 orang, Pak. Minimal 20 orang gitu tadi, ya, Pak. 20 orang, Bu, minimal Minimal 20. 20 orang ya. Ya, minimal 20 Jadi orang. yang mengikuti ini, Pak, kira-kira apa aja sama mereka apanya tujuannya? Nanti mereka tanya untuk apa gitu. Apa sama kami untungnya begitu, Pak? Kira-kira saya jawab Itu kan seperti Bu, apa begitu, Pak? itu kan sertifikat kepala laboratorium Sertif- PAI itu kan Bu bisa untuk menjadi kepala laboratorium PAI dan Bapak Ibu Oh, koordinasi ke sekolah dan itu bisa memenuhi 12 JP Bu. oh 12 iya, Pak, ya 12 Ya cukup gate. cukup besar, separuh gitu, Cukup 12 besar ya, Pak JP. ya. Ya. Mm-mm. Terus di lapangan memang secara faktual itu kalau bisa Bapak Ibu wujudkan itu banyak manfaatnya apa ya? Saya sampaikan begini Bapak Ibu. Kalau misalnya kepala sekolah itu memberi izin Bapak Ibu melaksanakan di lab itu misalnya di jam belajar, maka Iya. sebenarnya Bapak Ibu JP Ibu di atas kertas itu 24 JP, tetapi faktualnya jadi 12 JP. Jadi minggu misalnya begini. Oh, Misalnya hari iya. Senin ini Bu menyampaikan bab tentang berpikir kritis misalnya kan Iya, atau iya, iya, Pak ya. tentang sholat sholat apa? Jenazah. Ya, Ya, sholat jenazah ya gitu ya, Pak. tentang sholat jenazah. Walaupun di kurikulum sekarang sholat jenazah nggak ada. Kita ambil misalnya berpikir kritis lah ya, yang berpikir kritis. Nah, lalu Mm-mm. nanti eh, Senin depan kita ke lab, Bu. Di lab nanti misalnya kita taruh misalnya ada semacam katakanlah apa namanya eh, untuk menjelaskan bagaimana ilmuwan di zaman dulu, ya kan? Foto-foto ilmuwan di Iya, zaman iya. dulu. Nah, misalnya kita Senin depan, mohon maaf Pak, mohon ini Pak. Jadi misalnya Ibu Senin depan masuk ke laboratorium. Jadi kan sebenarnya faktualnya Ibu jadi 12 JP kan? Iya kan? Walaupun Ibu di atas kertas 24, tapi kan faktualnya jadi 12 JP. Nah, itu mungkin apanya ya taktisnya lah ya. Tapi ini untuk internal kita saja, jangan disampaikan keluar. Tapi ada kepala sekolah yang dia eh, tidak memberikan izin. Dia memberikan izin praktek itu di luar di luar jam pelajaran gitu. Nah, itu tapi kita bisa bilang sama kepala sekolah kan, Pak, kalau di luar jam pelajaran minta izin sama orang tua lagi, Pak. Kemudian anak-anak harus nyiapin makan siang, kemudian mereka terganggu lesnya dan sebagainya. Jadi itu bagaimana nanti di lapangan Ibu lah mengkondisikan dengan kepala sekolah. Tapi kalau saya lihat di sekolah saya itu malah praktek itu di jam jam pelajaran bisa Bapak dan Ibu. Ya, dulu bisa di jam pelajaran, tapi sekarang ini kepala sekolah kami yang baru merubah kebijakan bisa di luar jam pelajaran. Tapi ternyata karena ada penambahan kelas dan menggunakan laboratorium sebagai kelas. Tapi biasanya kepala sekolah nggak mempermasalahkan Bapak Ibu. Yang penting ada pelaksanaannya itu. Itu Bu ya. Makasih Bu. Assalamualaikum, Pak Taufik, Iya Pak Pak Iman. Pak Iswanto, Batubara, Masya Allah. Oh iya Pak Iswanto. Iya Pak. Tapi bentar Pak ya. Sehat Pak Taufik ya? Pak Iswanto, Iya, iya, bentar. iya, Pak iya, iya. Iswanto, ini ada yang nanya Pak. Siap. Katanya biaya itu udah makan penginapan. Jawabannya iya, Bapak Ibu. Itu sudah biaya makan penginapan. Jadi memang biayanya itu kalau dihitung-hitung memang kenapa cukup besar karena kita harus menyiapkan makan Bapak dan Ibu 3 kali makan, kemudian snack 2 kali, kemudian penginapannya juga kami harus siapkan Bapak Ibu untuk 2 malam. Jadi kalau kita menginap saja misalnya di penginapan yang standar katakanlah 200.000 Bapak Ibu, itu kalau 2 malam aja sudah 400.000 kan. Kemudian makan ya, makan kita selama 3 hari, 3 kali 3 itu sudah 9 Bapak Ibu, 9 kali makan. Kemudian snacknya lagi Bapak Ibu, yaitu 6 kali snack. Jadi Bapak dan Ibu itu nanti biayanya itu keseluruhannya itu memang lebih bagaimana kami memfasilitasi Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ada yang pulang hari nggak apa-apa, nanti kita potong misalnya penginapannya, ya makannya kalau mau pulang hari. Ya begitu untuk pertanyaan Pak Mas Daryadi.
Ya Pak Iswanto, silakan. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak. Masya Allah, salam kenal ini kepada Bapak dan Ibu. Ah, Kami dari Batubara ya, boleh dikatakan sebagai guru PAI ya untuk di Kabupaten Batubara. Alhamdulillah, ini sekitar 3 minggu yang lalu kita kedatangan Pak Taufik ya melalui wadah dan gerbong AKPA ya, Asosiasi Guru Agama Islam. Alhamdulillah untuk di Batubara sudah sana. Alhamdulillah Pak Taufik juga yang selalu mensupport dan mendukung dan melaksanakan pelantikan AKPA itu. Makasih sekali lagi nih Pak Taufik. Jadi artinya untuk menguatkan pada kawan-kawan agar AKPA ini apa ya tersosialisasikan, terbentuk, terakomodir ya terkhusus di Sumatera Utara beberapa kabupaten-kabupaten. Karena ini setelah melihat postingan saya Pak Taufik itu ada beberapa eh, guru agama yang menjapri ke saya, menelpon saya nih Pak Taufik. Ini harus saya sampaikan juga sama Pak Taufik, itu yang pertama Pak Taufik. Termasuk dari Labura itu menelpon ke saya, Labusel juga menelpon bagaimana teknis mekanisme tentang informasi-informasi AKPAI. Jadi ini perlu Bapak dan Ibu guru PAI agar mensiasatin ya, mengakomodir ya perkembangan-perkembangan AKPAI yang sama kita ketahui Bapak pembicara kita ini adalah pengurus ketua AKPAI untuk Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, Pak Taufik, sangat-sangat luar biasa malam kali ini, tapi kita lihat memang pesimis kawan-kawan hadir ini masih dikatakan 10% ya dari beberapa pengurus kita ya, terutama di Guru Pai. Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk dapat kita sampaikan dan sosialisasikan kepada kawan kita. Yaitu dari pertanyaan yang kedua adalah produk dan barang baru ini untuk kepala lab PAI ya kan begitu laboratorium pendidikan agama Islam ini sangat-sangat baik dan bagus sekali nih sangat baik dan bagus sekali. Namun kita perlu Pak topik untuk menguatkan kepada kita semua legal standing daripada uh, lab IPA ini artinya kita tidak terlepas pemangku kepentingan kabupaten daerah masing-masing ini agar juga dipahamkan dan dapat disosialisasikan terutama kepada Kasipendis Kemenak kabupaten masing-masing bahwasanya produk ini biar bersinergi yang dibawa oleh gerbong uh, AKPA ini kan begitu walaupun tadi sudah sama-sama kita mendengarkan ya penjelasan dari Pak Taufik jadi artinya agar Kasipendis kabupaten masing-masing ini dapat juga bersinergi ya, bersinergi satu arah, satu pintu dan saling berkontribusi sehingga uh, program ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah Baik, untuk baik Pak Iswanto. batu bara itu akan kita sautin nanti Pak Taufik. Insya Allah nanti akan kami urun rembukan di kepengurusan Akpai. Mudah-mudahan ini bisa semua uh, guru-guru AKPAI atau guru-guru agama di Kabupaten Batubara ini bukan hanya mengejar daripada legal standingnya untuk 12 jam GP tadi itu, akan tetapi ini adalah bagian dari dakwah ya, bagian dari peningkatan uh, kredibilitas daripada guru PAI itu. Baik Makasih Pak. Pak Taufik, ini hanya untuk menguatkan di antara kita supaya legal standing daripada ini semua saling kita bersinergi ya, baik dari Kasipendis ataupun dari Kanwil dan apa juga itu semua. Jadi insya Allah kalau saling satu gerbong dan satu komitmen, satu tujuan, insya Allah semua tujuan itu akan tercapai dengan satu muarah. Makasih Ya, Pak Taufik. baik. Ya, baik Pak Iswanto, terima Izin, kasih. Selamat untuk Batubara. izin Pak Taufik. Eh, ya, Pak Ilham. Ya, silakan Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Ilhamuddin Hasibuan dari Mandailing Natal ya, guru PAI di SMA Negeri 1 Batang Natal. Yang menjadi sedikit terganjal di hati saya, kalau saya sebenarnya ada ruang kosong di sana yang memang dulu dimanfaatkan untuk laboratorium juga, tapi kadangkala dikala siswa membludak,
itu dipakaikan juga untuk ruangan gitu. Kalau masalah ukurannya seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi memang amat sangat memungkinkan gitu. Tapi yang menjadi kendala bagi saya adalah apa iya di dalam dapodik kita kalau kita misalnya contoh 14 ruangan, kepala laboratorium itu berapa yang eh, kepala lab itu kan kalau dulu kan ada kepala laboratorium kimia, fisika, ada laboratorium komputer gitu. Namun setelah adanya perubahan di Dapodik, cuma kepala lab itu cuma satu yang diakui. Apakah ini tersangkut nanti seandainya pun kita buat? Karena lokal saya terus terang saya cuma 13 ruangan gitu. Dengan jumlah murid lebih kurang mencapai 400-an gitu. Apa iya memang nanti dua bisa kepala lab di dalam satu unit sekolah itu gitu? Mohon Ya, pencerahannya Pak ya, Taufik dan ya, Pak rekan-rekannya Ilham. sekali. Oke, makasih Pak Ilham. Pertama Pak Iswanto ya, terima kasih Pak Iswanto dan selamat untuk Batubara. Kita kemarin mengukuhkan DPD Akpai Pak Saud Silalahi menahodai untuk Batubara. Begini Pak Iswanto, eh, yang paling penting nanti adalah kita upload di Siaga itu satu kita punya sertifikat dari LPTK. LPTK itu kan mewakili negara. Yang kedua, SK Bapak sebagai Kepala Laboratorium PAI, Pak. SK-nya ya. SK-nya. Dua hal itu nanti yang sangat penting dan itu yang diupload, Pak. Ya. Nah, kemudian nanti yang lain mungkin teknis, mungkin ada rosternya, mungkin jadwalnya itu nanti yang disampaikan Pak Misiono. Jadi Pak Iswanto clear ya. Itu yang jadi apa dan itu udah faktual memang di berbagai daerah sudah terlaksana. Cuma memang kenapa di Sumatera Utara belum? Ya karena itu tadi karena teman-teman masih terlena kan dengan jumlah yang sekarang sudah terpenuhi. Tapi nanti saya bisa asumsikan secara data itu 2-3 tahun lagi kita akan berebutan. Bahkan saya menggunakan bahasa yang bombastis. Mungkin 5 tahun yang akan datang, dalam tanda kutip, kita bisa bunuh-bunuhan untuk merebut JP itu. Dalam tanda kutip ya. Karena saya ke masalah jam ini kadang sensitif ya. Gara-gara jam kita bisa putus persaudaraan dan lain sebagainya. Nah, mengenai Pak Iswanto itu, terkait dengan koordinasi ke Kementerian Agama, itu saya kira itu tergantung daerah masing-masing, Pak. Silakan saja, Pak. Tapi yang penting seluruh kasih pakis baik di Kanwil itu akan memakai juknis, Pak. Jadi juknisnya udah clear ya. Juknis sudah clear dan juknis itu diterbitkan oleh Direktorat PAI. Jadi Kementerian Agama itu dia bersifat sentralistik, Pak. Jadi kalau udah ada juknis, kita memenuhi juknis itu saja. Ya, jadi walaupun kita misalnya kita tidak ada koordinasi dalam pengertian kita tidak perlu koordinasi dalam pengertian wajib, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melaksanakan di daerah kemudian mengundang kasih pakisnya silakan saja gitu. Dan saya sebenarnya cukup beberapa kali mengadakan kegiatan saya sengaja memang karena masalah biaya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Baik Bapak Ibu mohon izin ya ada kendala teknis saya lanjutkan. Bapak dan Ibu eh, halo Bapak Ibu apa kedengaran suara saya? Pak Ilham kedengaran suara saya ya? Kedengaran Pak, kedengaran, Oke. kedengaran. Ya, Kedengaran Pak, lanjut Jelas Pak, Pak, lanjut. jelas. Lanjut ah, Pak, lanjut. begini Pak Iswanto. Saya ini kan kebetulan pegawai Kementerian Agama ya. Tapi ini ada yang mau saya sampaikan tapi tidak saya rekam. Bentar ya Bapak Ibu, saya pause dulu ya. Saya tidak terekam. Kepala lab itu kalau di dalam dapodik itu, kalau dia masih rombelnya hanya 12 rombel, cuma satu kepala lab yang dibenarkan oleh dapodik. Mau terserah, mau diambil kepala Pak, labnya satu, Pak Ilham, laboratorium Pak Ilham, kimia, Pak ya, Ilham, ya Pak Pak. Ilham. Ini terkait dengan laboratorium PAI itu nanti itu terkait dengan sertifikasi dia di Siaga, nguploadnya di Siaga. Jadi dia tidak ada hubungan dengan koneksitas di Dapodik. Yang penting sama selama ini Pak Ilham. Apa namanya? Yang penting ada SK-nya, SK SK dia, kemudian ada sertifikatnya, kemudian ada bentuk-bentuk lain. Jadi selama ini tidak Ya. tidak terkait dengan Jus- harus ada Justru di apa di di Dapodik, Pak. Justru itu Pak Taufik, Hmm, sedikit gini, hmm. sementara sekarang ini seluruh data diambil dari Dapodik karena telah terkoneksinya, buktinya saya wakil kepala sekolah kan di bidang kesiswaan, tanpa saya harus melapor sekarang ke dinas ke ke, 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 ke,
saya sudah terdeteksi di situ bahwa 12 jam oleh kepala sekolah gitu, wakil kepala sekolah gitu. Jadi makanya saya, apakah memang nanti itu dibenarkan di Dapodiknya ataukah yang tidak gitu. Nanti kan Pak Ilham kan nanti dapat SK dari kepala sekolah kan? Iya. Nah, SK kepala sekolah itu kan bisa kalau memang mau di Dapodik dimasukkan, apa ada kendala kalau dimasukkan di Dapodik itu sebagai kepala laboratorium? Cuma satu, Izin, kalau dia rombelnya cuma 13 atau cuma 13 atau 14 lah, itu dibenarkan di Dapodik itu cuma satu kepala sekolah, wakil kepala lab gitu, cuma satu aja. Mau dipilih di mana? Mau dia di laboratorium kimia atau di laboratorium komputer atau di laboratorium agama gitu. Minta tolong nanti kepada Pak Taufik ini juga diperjelas untuk Jadi kalau misalnya Pak Ilham, di Pak Ilham, kalau misalnya di sekolah Bapak itu ada guru apa kimia, kemudian ada guru fisika, jadi karena keterbatasan jumlah 13 tadi, tetap yang dihitung yang dapat jam itu cuma satu ya? Iya Pak, Hmm. betul. Ya, oke. Nanti kita coba konfirmasi ke Pak Misiono terkait dengan itu. Mungkin ada teman-teman yang di Izin, sini bisa. izin Pak Ya, Topik. silakan Pak. Silalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kita buka ruang diskusi di sedikit ya, persoalan tentang regulasi program pemerintah khususnya Kementerian Agama terkait laboratorium, kepala laboratorium. Jadi memang kalau kita kaji kembali ini Pak Ketua, regulasi ini kan sudah tertuang di dalam peraturan. Jadi memang tinggal persoalan action dan pelaksanaan yang sebetulnya. Betul juga sebetulnya apa yang dikatakan Pak Ilham ini. Karena kebetulan kita kan guru Pak ini kan 2 induk sebetulnya. Sertifikasi kita di Kementerian Agama, sedangkan gaji pokok kita berada di Kementerian Pendidikan. Untuk persoalan SK Kepala Lab yang mengeluarkan adalah Dinas Pendidikan. Sedangkan SK Lab itu nantinya ditandatangani oleh kepala sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan. Sedangkan dana sertifikasi itu, berkas itu, sertifikat itu akan diupload di Siaga Pendis di bawah Kementerian Agama. Jadi sebetulnya memang harus ada sinkronisasi. Bahwasanya kita selaku guru PAI mendorong melalui lembaga AKPAI ini untuk mengejar persoalan kepala lab ini dengan tujuan supaya tidak ada benturan dan rebutan atau kekurangan jam dalam pengabdian kita sebagai guru PAI. Yang menjadi urusan pertama yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi tepat memang. Bagaimana hitungannya? Memang kalau saya melihat, ini izin Pak Ilham ya, kalau saya menyimak tadi, kalaulah satu sekolah itu Bapak bilang tadi 15 rombel. Berarti kalau kita kali 3 jam satu rombelnya, berarti ada berapa jam rombel itu? Enggak, 45. kalau dia 40. memang dia, izin Bapak, kalau dia memang 15 rombel, dia itu memang sudah bisa 2 kepala lab. Tapi kalau dia di bawah dari 15, itu wajibnya satu kepala lab. Ini yang mau saya tekankan. Apakah dalam regulasi ini kepala lab dalam satu sekolah itu hanya satu? Ketika sudah ada satu berarti kan rombel lain cukup. Atau belum cukup sesuai dengan rombelnya masing-masing. Ketika ada 2 kepala lab, bagaimana ketika kekurangan rombelnya? Kan begitu. Misalnya dia ada 3 guru PAI. Ternyata satu sekolah itu selama ini cukup 3 rombel. 3 guru dalam satu sekolah rombelnya cukup 24. Ternyata ketika masuk kepala lab kan harus berkurang 12. 12-nya itu siapa yang mengampu? Itu juga lagi kan. Atau Iya, sebaliknya, betul. satu sekolah itu selama ini ada satu guru yang
2 guru berlebih jamnya, diambil kepala Izin Pak, labnya. izin Pak, izin Pak ya. Yang kita bicarakan ini sekarang tentang kekurangan jam Ya, Bapak. Kalau memang yang lebih jam masalah Bapak. Iya, ini makanya kan kita mau nanya regulasinya. Apakah ketika satu sekolah sudah ada satu kepala lab, dibutuhkan kembali satu kepala lab lagi ketika ya. ada kekurangan? Oke, Pak. Begitu. Oke, Pak Saud izin. Hmm. Baik Bapak dan Ibu, itu Ini perlu akan, dipertegas ya, regulasinya. nanti akan jadi catatan kami dan kita akan nanti kejar di regulasinya. Apa yang disampaikan Pak Ilham tadi kan rumus ya. Artinya kalau 13 rombel itu Rumus. bisa satu kepala lab. Kalau misalnya rombelnya lebih dari 13 itu bisa bertambah ya Pak Ilham ya. Jadi bisa jadi 2 ya. Kemudian artinya kalau sekolah Bapak dan Ibu, kalau memakai tadi informasi dari Pak Ilham, kalau rombelnya cuma 13, maka yang berhak untuk mendapatkan JP12 JP itu sebagai kepala laboratorium itu hanya 1 orang. Begitu kan Pak Ilham kan? Ya kan Pak? Kemudian Siap. sedikit lagi Pak Topik, Ah, ini apakah satu sekolah yang sudah ada pelatihan atau pendidikan menjadi kepala lab, yang sudah mengirimkan peserta menjadi kepala lab, apakah besok periode selanjutnya ada seorang oknum guru juga ingin melakukan pendidikan kepala lab? ya. Apakah ini bisa dihalangi atau Ya, memang jadi boleh dilanjutkan? nanti Pak Saud, makasih, nanti begini, itu rumusnya nanti kita yang sampaikan Pak Ilham nanti kita pastikan, lalu kemudian ya berarti kan kalau dia misalnya cuma 13 rombel, berarti kita tidak bisa untuk mendapatkan jam itu gitu. Sehingga yang bisa menggunakan itu menambah misalnya untuk kepala lab itu adalah apabila rombelnya lebih dari 13 rombel. Tetapi Bapak dan Ibu, mungkin itu bisa saja ya rasional yang disampaikan oleh Pak Ilham. Tapi yang disampaikan oleh Pak Saud juga nanti kita akan kejar regulasinya. Tapi kan yang penting Bapak dan Ibu, ya dari sisi saya ya sebagai apa. Tapi itu nanti kan bisa dimanfaatkan kan, misalnya Bapak Ibu di sekolah lain. Kan di sekolah lain kan bisa digunakan. Kalau Bapak Ibu misalnya Pak Ilham di sekolahnya nggak bisa, ternyata di sekolah lain yang Bapak misalnya mengambil tugas tambahan atau Bapak menawarkan diri ya untuk mengelola lab ya, itu kan Bapak bisa gunakan itu di sekolah lain misalnya yang rombelnya memenuhi untuk itu gitu. Saya kira begitu ya Pak Ilham, Pak Izin. Silalai. Jadi saya Pak Izin Taufik. sedikit lagi Pak Kalau- Topik. Jadi gini, izin, Pak begini. ah, Kalau hitungannya, kalau di siaga pendising seperti kita ceritakan tadi, kan mau diupload nih sertifikat di KLAD. Itulah nanti mau dihitung kepala lab. mm-mm. Jadi SK itu nanti, SK kepala sekolah itu di mana kita posisikan? Ya, itu Apakah teknis. ada nanti, Izin. itu teknis, Izin berarti menjawab, kan izin. teknis. Kan Mm-mm. begitu, Izin berarti kan yang dihitungkan sertifikatnya, bukan SK kepala sekolahnya. Kalau untuk Enggak. pengasesian Maksudnya SK kepala lab. SK kepala lab itu kan yang dihitung kan sertifikatnya yang disiagakan, Menjadi bukan syaratnya. bukan SK-nya yang diupload ke. Dua-dua, Pak. Dua-dua. Oh, saya lihat nggak ada di sini Pak, draftnya saya lihat di siaga ini Ya, itu teknis Gini, nggak Pak. ada di situ. tampilannya. Gini Pak, saya bantu jawab sedikit Pak. Bapak Ya. Ibu, perlu kita pahami bahwa sekarang itu siaga itu tidak lagi berasal kita ngisi langsung, itu sudah otomatis ditarik dari Dapodik. Jadi makanya di Dapodik sekarang yang menyetel bagaimana situasi kondisi jam kita, apa jabatan kita, maka itu yang ditarik ke Ya, siaga clear pendis. Pak Ilham. Ya, clear. Yang disampaikan Pak Ilham udah clear, dan memang dari dulu Pak Ilham itu memang siaga itu mengambil dari Dapodik. Jadi tidak pernah siaga itu berdiri sendiri. Cuma siaga itu dia menambah fitur-fitur lain gitu. Jadi memang dari awal siaga itu Pak memang diambil dari Dapodik, Pak Ilham. Itu clear itu. Oke ya. Oke. Jadi terima kasihlah Pak Ilham dan Pak Saud. Saya kira saya juga akan memastikan dan mengejar, karena informasi yang dikatakan Pak Ilham itu ya secara rasional memang bisa diterima ya, karena terkait dengan JP. Jadi JP itu pasti ada hubungannya dengan jumlah ruang kelas gitu. Nah itu nanti apa. Tetapi dari pandangan saya is okay. Kedepannya kan kita juga kan harus tetap kreatif kan. Kita bisa cari sekolah lain gitu kan, atau kita lihat perkembangan nanti di sekolah kita begitu. Saya kira itu untuk
satu lagi masukan Pak Taufik, kalau memang Ah, itu nanti minta tolong dipertegas, diperjelas regulasi yang mengatakan untuk kalau dia hanya punya rombelnya 13, hmm. hanya satu kepala lab, itu minta tolong kepada Pak Taufik, kami tunggu itu Ya, informasinya oke, siap, supaya siap. Itu nanti kita supaya minta lebih di cepat ya Pak, kita. di wakil. Karena gini, Ah, tahun semalam saya sudah mengajukan kepala lab ini kepada kepala sekolah karena berkebetulan kami 3 guru agama di sekolah saya. Jadi otomatis beliau meminta regulasinya dan semua aturannya dan ya, apa-apa saja yang oke. dibutuhkan gitu. Iya, siap Pak Ilham. Tapi sedikit Pak Ilham, kalau di sekolah saya, oh tapi ya jumlah kelas saya ada 30 ya. Ya, oke, berarti berbeda ya. Oke. Ya, bisa jadi karena jumlah rombel saya ada 30, saya lihat kepala lab kimia beda, kepala lab biologi beda. Mungkin karena rombelnya tadi. Kar- Oke Pak ya. Oke. Iya, karena rombel tadi Ya, Pak, buktinya benar-benar. buktinya orang rumah ini, Iya, betul orang betul. rumah kan rumah kan ini dulu kepala lab. Iya, betul betul. Tapi kepala lab laboratorium kimia. Jadi karena memang situasi itu, aturan regulasi yang itu yang saya sampaikan tadi, sekarang orang orang rumah sudah digantikan oleh laboratorium fisika. Cuma satu aja, laboratorium komputer juga nggak ada, kepala kepala laboratorium kimia juga nggak ada lagi sekarang, cuma satu satu kepala lab saja gitu. Namun demikian minta tolonglah kepada Bapak Ya, Ketua untuk oke. mempertegas itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Ilham dan Pak Saud. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang lain lagi? Bapak dan Ibu, silakan Bapak Ibu. Ini saya kira sangat membantu kalau ada perspektif lain, apalagi terkait dengan yang disampaikan Pak Ilham itu menjadi perhatian kita. Baik, Bapak Ibu ya, saya kira kalau memang tidak ada lagi, saya cek dulu ada nggak pertanyaan. Di sini dari Bu Tuti ya, idem Pak Ilham, kami juga 3 orang GPAI, 2 sertifikasi, yang satu baru selesai UP dan PPG. Ya, saya kira itu tadi dilihat rombelnya Bu ya. Kemudian di sekolah saya Pak, ruang belajar belum cukup, bahkan musola dijadikan ruang kelas. Oke, Bapak Ibu. Benar Pak, sekolah saya 18 rombel, yang dihitung kepala lab hanya satu saja. Ya, baik. Kalau belum ada ruang khusus, rombel itu bisa pakai ruang lain, musola. Bisa Bapak. Untuk sementara ini, eh, mohon maaf, maksud saya dikondisikan saja lah Bapak dan Ibu ya. Yang penting kepala sekolahnya memberi izin gitu ya. Kemudian apa lab harus ada ruangannya Pak? Iya, harus ada ruangan. Bisakah dibuat ruangan di musola? Tapi secara normatif sebenarnya musola beda Pak Bu, sebagai di musola dan lab itu berbeda. Tapi bagaimana teknisnya mungkin pelan-pelan lah Bapak Ibu, apakah misalnya di samping musola ditambah ruangan gitu kan, atau bagaimana? Saya kira memang idealnya harus ada ruangan khusus yang namanya ruangan lab. Eh, Sekarang gini aja Pak, kalaupun mau dijadikan musola itu seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi, bikin aja di situ pamfletnya besar-besar laboratorium gitu. Ya, Udah kelar. kemudian Bapak dan Ibu, saya Pak Ilham, kebetulan sekolah saya sedang membangun, jadi dari awal itu saya rancang itu 3 tingkat Pak. Jadi pondasinya 3 tingkat. Jadi yang pertama untuk musola, yang kedua itu Pak saya buat untuk laboratorium PAI. Baru yang ketiganya nanti ke depan mana tahu bisa untuk kelas, kalau kelas tidak cukup ya, karena selama ini kita untuk PAI itu kan dipisah gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau merancang musola, nanti rancangan dari saya bisa kirim ke Bapak Ibu karena memang dirancang oleh alumni kita insinyur, tapi memang butuh eh, keseriusan Bapak Ibu, dananya sekitar 1 miliar. Jadi bisa Dua, dananya 1 miliar karena pondasinya Pak bisa 3-4 tingkat Pak. Karena gini Pak Ilham, saya berpikiran ke depan itu kita murid kan bertambah terus Pak. Nah, jadi murid bertambah terus, jadi kita bisa tambah ke atas nanti ruangan itu untuk kegiatan misalnya apakah segala macam. Kemudian kita tidak perlu membangun nanti musola yang baru. Selama ini karena renovasi, bangun lagi. Jadi saya kemarin itu memang betul-betul saya rancang pondasinya bisa untuk tiga tingkat, dan bahkan tukang itu bisa bilang bisa untuk 4 tingkat. Dan sekarang kepala sekolah saya malah minta ruangan itu untuk jadi ruangan di atas itu ruangan perpustakaan, tapi saya keberatan karena itu untuk ruangan laboratorium PAI. Jadi itu Bapak dan Ibu.
Saya kira itu Bapak Ibu ya, sudah malam karena teman-teman juga besok kita harus upacara. Saya kira saya terima kasih banyak apresiasinya, dan dalam perspektif saya Bapak Ibu memang sebenarnya kebutuhan ini tidak mendesak sekarang begitu. Ya, kebutuhan ini akan mendesak nanti 2-3 tahun Tidak, lagi. Pak. Tidak, Pak. Tetap Kalau menurut saya memang kebutuhan itu sangat mendesak, mengingat di ah, kota ah, mungkin bolehlah, di ah, kota mungkin bolehlah, tapi kalau ah. kayak kami di desa-desa ini Iya ya. yang berjuang setiap Iya iya iya. hari, setiap tahunnya, kayak saya tahun ini saya kurang satu ruangan. Yang Hmm. biasanya kami 14 ruangan, sekarang cuma 13 ruangan. Iya iya iya. Memang harus, kalau memang ada solusi nanti yang memang diberikan oleh eh, Mendikbud atau Dinas Pendidikan untuk laboratorium Pak, itu sangat membantu, Pak. Iya, iya betul Pak Ilham. Nanti saya coba apa ya? Saya coba apakah memang kok memang kalau dia terkait dengan wakil kepala sekolah, kepala lab itu mungkin di Dapodik harus masuk ya. Itu memang harus Iya. final ya. Jadi kemudian nanti di di siaga mungkin otomatis dia nggak akan terbaca ya, sehingga dia tidak bisa diakui kan. Eh, Seperti itu ya. Ah, ah. Tapi pun begitu nanti saya akan coba telusuri di operator ya, di operator gitu. Apakah memang harus ada dari sana? Kalau kalau misalnya bisa bisa dibaca atau di diapakan oleh operator siaga, ya artinya dikondisikan lah kan, tidak harus dari apa. Itu berarti tinggal tergantung kita pendekatan sama kepala sekolah Pak, ya kan? Terlalu Ya. kedekatan kepala sekolah. Nah itu saya kira itu bisa jadi yang kemudian Bapak Ibu memang ya di samping kita orientasinya untuk memenuhi JP, ya tentu kita juga memang punya tanggung jawab moral kan, ada laboratorium PAI sehingga anak-anak kita itu tidak membosankan, sehingga mereka praktek gitu, karena selama ini kita hanya lebih banyak teorinya saja, kemudian di kelas juga kita sarana prasarananya terbatas gitu, tapi kalau ada lab mungkin kita bisa lebih menarik lah bagi anak-anak, dan saya kira ini harus kita ini. Dan saya kemarin membangun lab itu memang tidak ada hubungannya dengan JP, tapi memang bagaimana religious culture Bapak dan Ibu. Dan kemudian yang kedua memang ada bantuan dari Direktorat PAI Pak Ilham. Jadi ada bantuan itu dari Direktorat PAI. Jadi kalau kita siapkan dari sekarang, kemudian tiba-tiba kembali ada bantuan untuk lab PAI, kita sudah punya Pak. Jadi kita kan lumayan bisa dapat bantuan dari pemerintah. Jadi itu saya kira juga yang apa. Jadi tidak hanya NSIH 12 JP untuk kepentingan sertifikasi kita, tapi juga kita harus apa namanya ya, eh, bagaimana menghidupkan religious culture Bapak dan Ibu. Jadi saya dari Iya. 2011 Iya. tulis sekali itu religious culture itu. Apalagi kita di Sumatera Utara sampai hari ini saya tidak dapat laporan ada laboratorium PAI. Padahal sebenarnya kan kita harus sama dengan mata pelajaran lain Bapak dan Ibu kan. Jadi harus kita mulai. Dan saya sudah, kenapa saya desain begitu, musola saya itu Bapak Ibu sebenarnya secara fisik adalah masjid. Nah, itu memang saya desain Pak Ilham untuk ada laboratorium PAI dan ruangan kelas di atas gitu, dan di bawahnya untuk apa, untuk ibadah, dan kemudian ya nanti bisa kita buat Bapak Ibu di atas kantor rohis gitu kan. Nah itu kan keren kalau ada kantor rohis. Nah itu Bapak Ibu, itu supaya kita juga mata pelajaran agama Islam di Sumatera Utara ini bisa duduk sejajar dengan mata pelajaran lain. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang salah, mungkin karena terlalu semangat, kemudian mungkin ada yang terlalu memudahkan apa supaya ini, tetapi yakinlah Bapak dan Ibu, itu adalah bagian daripada bagaimana kita bisa memulai sebenarnya. Nah, itu yang penting, nanti kita akan perbaiki. Saya kira demikian, terima kasih banyak, mohon maaf. Kita tutup dengan pas hamdalah. Buru-buru atau pikir. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.